Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, bersama dengan saya ada sahabat Ngopas, Pendeta Michael Wu dari Depok. Dan kita akan bicara soal disiplin gereja dan khususnya penerapannya di dalam dunia yang inklusif. Nah, kita akan berbicara mengenai hal tersebut, tetapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pendeta Michael. Pak Michael, apa kabar? Halo, halo, halo. Kabar baik, kabar baik. Senang bisa kembali lagi untuk mengisi di Ngopas. Jangan Ya, bosen-bosen ya. aman saja. Ini udah jadi prioritas nih. Gimana Depok, panas? Ya, Depok lagi panas, kemarau, Hmm. nyamuknya banyak. Jubile ya nyamuknya ya. Iya, lagi serem-serem nyamuknya nih, kalau lagi Iya, panas nih memang. iya. Mungkin kalau nyamuk itu bisa dijual kiloan, mungkin jadi kaya juga kelihatannya ya. Iya, iya. Wah, thank you nih, udah bisa menyempatkan untuk bicara dengan saya, terutama mengenai disiplin gereja. Ini menarik nih, karena eh, kita hidup di dalam dunia di Indonesia, dunia yang toleran, dunia yang tidak mungkin berani untuk menyinggung perasaan orang lain, apalagi di depan publik, atau mungkin juga in one-to-one setting begitu ya, atau bagaimana. Em, dan ini pembicaraan yang sangat menarik menurut saya. Tetapi mungkin sebelumnya kita harus definisikan dulu ya yang dimaksud dengan disiplin gereja itu seperti apa. Ini kedengarannya menakutkan begitu loh, karena Iya, ini iya, iya. disebutnya disiplin ya. Cuma mungkin kita harus definisikan dulu nih yang dimaksud dengan disiplin gereja itu apa. Gimana nih menurut Pak Michael? Iya, disiplin biasanya selalu dilihat ya secara Hmm, negatif tuh sebagai hukuman biasanya. Oke, makanya ya, akhirnya cenderung orang tuh merasa kelihatannya melihat isu ini takut, hmm, mungkin juga akhirnya enggan untuk membahas atau bahkan hmm, melakukan. hmm, Makanya ya. biasanya disiplin gereja mungkin cuma ada di ADART tapi susah buat dijalanin. Iya, iya, betul, Iya, betul, iya, 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 betul. iya, iya. Dan apalagi Iya. takut menyinggung perasaan orang lain, Setuju. dan juga apalagi yang bisa berdampak pada akhirnya dengan orangnya keluar begitu dari Setuju, gereja setuju, kita. setuju, setuju. Ya makanya memang kalau kita lihat cuma dari titik menghukum ya, saya kurang Hmm, setuju kalau dari titik hmm, menghukum. Ya karena bagi hmm, saya disiplin gereja tuh bukan untuk menghukum orang, iya, iya, tapi iya, lebih kepada memurnikan di dalam iya, fase tertentu sih kalau bagi iya, saya. Jadi iya, kuncinya kalau saya pribadi memaknai itu adalah fase hmm, memurnikan gitu. iya, Ya, iya. fase Jadi pemurnian bukan lah ya. bukan Hmm. hanya penghukumannya saja atau Ya, hmm. konsekuensinya, tetapi Iya, juga iya, bagaimana mengembalikan orang tersebut ke jalan yang benar supaya dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan, dan juga bisa menjadi bagian daripada komunitas gereja lagi ya tentunya ya. setuju, Nah, setuju. menarik ini kenapa kita tidak banyak melakukannya di Indonesia, apalagi di dalam dunia yang sangat inklusif sekarang ini. Padahal ini sebetulnya adalah salah satu prinsip dasar dari reformasi, yaitu adalah disiplin gereja gitu loh. Itu Dan dia. ini adalah suatu fundamental yang harus Iya. dilakukan oleh gereja-gereja. Ada tanggapan khususnya kenapa sulit untuk dilaksanakan di Indonesia? Ya mungkin ini adalah Hmm, salah satu irisan yang hmm, sensitif ya. hmm, Saking sensitifnya mungkin kita itu lebih sulit untuk menentukan sebenarnya model pelanggaran seperti apa yang memang perlu hmm, dilakukan disiplin gereja gitu. hmm. Karena kalau kita udah sampai ke dalam tahap disiplin gereja, orang itu Ya, lebih fokusnya ya jemaat ya otomatis ya yang tahu siapa yang didisiplin, itu pasti akan hmm. lebih kepo untuk nyari tahu dosanya apa. Sehingga akhirnya pemimpin tuh mungkin berpikir ya, iya ya kalau Ya, misalkan andai kata ditanya dosanya apa, berarti harus ada standar kan. Dosa apa hmm, nih gitu ya. Sehingga hmm, akhirnya mengakibatkan dia itu kena disiplin. hmm, Kita tuh jarang berkutit di dalam bagian yang lebih esensial buat saya gitu. Lebih fokusnya hmm, kepada apa ini yang harus kita lakukan untuk orang ini. Apa yang bisa hmm, kita bantu untuk orang ini. Tapi mungkin hmm, pemimpin lebih cenderung berpikir di awal tuh
gimana mhm, cara menjelaskan pelanggaran ini kepada jemaat nih, misalkan tanya gitu. mmm, mmm, Model dosa seperti apa? Mungkin itu Pak dari iya awal yang akhirnya iya membuat para pemimpin, khususnya saya loh ya, di iya dalam melakukan disiplin gereja itu rasanya cenderungnya agak agak iya ngeri-ngeri sedap gitu. iya, Ya, ini betul betul, lakukan atau enggak ya gitu ya. iya, betul betul, Atau dalam pola follow up aja cukup atau perlu ada disiplin gitu. Nah itu tuh mmm. yang terkadang tuh membuat kita tuh rasanya agak takut ya untuk melakukan itu mungkin Pak Kian. Iya iya, dan juga mungkin pertanyaannya adalah, dosa seperti apa yang patut Iya, sampai, kita harus ambil tindakan untuk disiplin, betul nggak? iya, Maksudnya, setuju. jangan jangan nanti, dibilang, "Ah, Tuhan Yesus saja, bilang siapa yang berani untuk melempar batu terlebih dahulu," dan nggak ada orang yang berani kan untuk melempar batu pada orang yang berdosa gitu loh. Eee, jadinya dosa seperti apa yang layak untuk dilakukan disiplin ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Ada observasi dosa seperti apa? Iya, kalau saya sih ya, ngelihatnya, Mmm, ini sih basis on pengalaman kami ya di sini ya. mmm, Jadi, kami mendisiplin jikalau memang hal itu berkaitan erat dengan konteks mmm, jemaat mmm, secara umum. Jadi mmm, artinya ini adalah pelanggaran yang bisa mengakibatkan efek yang lebih besar untuk mmm, jemaat dalam skala umum, gitu. Oke, jadi misalkan memang, kesalahan dia ini adalah kesalahan yang sifatnya pribadi, dan mmm, kita bisa datang secara personal, pribadi ke dia, saya pikir kita bisa masuk dalam jalur, pastoral khusus buat hal itu. Tapi jikalau memang, apa yang dia lakukan itu betul-betul satu kelihatan oleh konteks jemaat secara umum, mhm, lalu andai kata ketika jemaat itu sudah tahu, lalu kita tidak melakukan, tanda kutip, "disiplin gereja" untuk orang ini, sehingga nanti akhirnya jemaat bisa berpikir, "Oh, kalau gitu nggak apa-apa ya," gitu, mmm, melakukan dosa itu ya. Dan iya, bagi saya ini menjadi sebuah ancaman atau efek, snowball ya, di masa mmm, yang akan datang begitu untuk gereja mmm, itu sendiri. Makanya saya iya, lebih berpikir daripada ini menjadi hal yang mengerikan bom waktu di masa yang akan datang, kita harus lakukan di awal gitu. Suka mmm, atau tidak suka Pak Kian. mmm, Kalau andai kata mmm, jemaat itu sudah tahu konteksnya ya, iya, lalu, pemimpin juga sudah tahu konteksnya, mmm, tapi kita bisa lihat gitu, ini mmm, efeknya ke depan gimana nih. Kalau kita nggak mmm, putusin dari sekarang, saya pikir, menjadi pembelajaran atau memurnikan mmm, konteks itu, nanti iya. di masa depannya bisa bisa berat buat gereja sih, bagi Iya saya sih ya. iya iya. Dan terutama mungkin kalau misalnya yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang yang ada di dalam leadership Sekelas ya, pemimpin. maksudnya ya, sekelas Setuju pemimpin setuju. atau apa, Sekelas dan itu pemimpin. mungkin mungkin sebetulnya disiplinnya akan jauh lebih, lebih keras tentunya, dan Setuju juga akan setuju. jauh lebih cepat Mhm didisiplinkan mungkin mhm. daripada mereka yang mungkin tidak ada di dalam leadership mungkin. Apa betul begitu? Saya setuju, karena memang yang lagi kami lakukan, di Mmm, Depok ini khususnya di gereja kami, itu adalah sekelas, orang yang sudah pelayanan mmm, sebagai leader sih, mmm, gitu, sebagai mmm, leader. Jadi ketika, pelanggarannya atau tanda kutip dosanya itu disaksikan oleh banyak orang, mmm, lalu, satu sisi mungkin jemaat juga wait and see kepada pemimpin ya, mau lakukan apa mmm, nih? mmm, Nah gitu, mmm, dan kita sebagai pemimpin kalau misalkan tidak lakukan mmm. disiplin, kita Mmm, mungkin akan dipandang oleh mereka, "Wah berarti pemimpin nggak ini nih, nggak ketat nih masalah ini nih, masa dosa betul, dibiarin?" Gitu. mmm, Nah jadi dalam titik ini mungkin juga banyak orang banyak jemaat mungkin juga wait and see buat hal itu ya. mmm, Dan bagi mmm, saya ini adalah titik yang satu sisi berat buat kami sebagai hamba Tuhan atau pemimpin rohani di mmm, gereja, mmm, menghadapi rekan kami sendiri nih, yang mmm, adalah seorang leader mmm, yang mmm, lagi disorot juga oleh jemaat gitu. Tapi iya saya iya, kembali lagi berpikir Pak Kian, jikalau mmm, memang kita bisa lakukan itu di depan, sehingga mmm, tidak memunculkan efek, bom waktu untuk di mmm, masa yang akan datang, mmm, mau nggak mau sih memang itu harus ditegakin sih ya, disiplin gereja. mmm, Karena mmm, saya berkaca, misalkan kita diemin ini, jemaat mungkin juga nggak akan protes juga kepada iya kita. Tapi iya, maybe di masa yang akan datang, dia akan lakukan dosa yang mmm, sama. Andai mmm, kata kita baru disiplin dia akan menggunakan kasus yang lama mmm, untuk sebagai pembenaran. Loh iya, dulu itu nggak ditegur, kok saya disiplin sekarang? Kan sama mmm, pelanggarannya. Wah, mmm, nanti bisa chaos tuh Pak Kian, bagi mmm, saya. Jadi, minimal jemaat mmm, tahu gitu, misalkan ada iya, pelanggaran ini, kita lakukan disiplin, memang berarti gereja itu,
ketat untuk hal ini gitu. Iya, Tidak bisa kompromi ya iya, untuk hal seperti ini. Gitu iya. sih Pak Kian. Kalau saya Jadi kacamata saya Jadi banyak faktor yang harus dipikirkan ini ya. banyak Pertama sekali, banyak sekali. mungkin posisi dia di dalam gereja seperti apa, orang ini posisinya apakah leaders ataukah jemaat dan lain sebagainya. Dan juga mungkin dosanya seperti apa yang kita harus disiplinkan. Dan kemudian tadi efek ya daripada dosanya itu ya. Apakah itu pribadi ataukah itu memang adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan terbuka oleh Ya, jemaat yang lain juga. Dan menurut saya memang ini faktor-faktor yang sangat penting sekali. ya. Tetapi memang sekali lagi ya, yang menjadi pertanyaan banyak orang itu ialah dosa seperti apa sih sebetulnya gitu ya, yang layak sampai harus diberikan disiplin gitu, dan disiplinnya itu seperti apa gitu loh. Itu Iya, yang mungkin iya. yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Um, nah memang ini easier said than done. Jadi dalam arti kita mudah untuk memberikan hal-hal ini, tetapi ketika kita mengerjakannya ini nggak gampang nih. Nah, memang kalau boleh bagi pengalaman begitu ya, maksud saya ya, hal-hal apa atau faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh seorang pemimpin Kristen, seorang Mhm, pastor, sebelum dia melakukan disiplin ini, begitu loh. Jadinya mhm. um, uh, uh, kiat praktisnya seperti apa? Bagaimana seorang pemimpin gereja ini bisa menerapkan hal-hal yang tidak mudah seperti ini. Ada saran atau ada pandangan mengenai bagaimana caranya atau apa yang harus diperhatikan? Ya, saya belajar dari beberapa pengalaman yang Hmm, saya pernah lakukan dalam masalah ya, disiplin gereja ini. Saya kan lebih ya, banyak main di konteks anak muda, Pak Kian. ya, Dan tahu sendiri anak muda juga didisiplin terkadang mentalnya jelek ya Pak Kian ya. Ada yang baper, ada yang nggak mau datang gereja lagi dan lain sebagainya ya, begitu. ya, Jadi belajar dari pengalaman hmm, kegagalan di masa lalu yang saya hmm, lakukan gitu. hmm, Ada kalanya kita itu sebagai pemimpin cuma fokus hmm, untuk mendisiplinnya doang. hmm, Kita pikirin adalah, udah kita disiplin dia dengan cara apa, misalkan, kamu nggak boleh pelayanan dulu ya di hmm, mimbar ya selama hmm, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, ya, atau dalam ya, masa kurun waktu tertentu, ya, mmm, lalu selesai gitu. Nah, saya hmm. pikir disiplin gereja itu bukan cuma berbicara mengenai, eee, memberikan orang itu, apa ya, Kete- konsekuensi ya atas apa yang dia Konsekuensi atau lakukan, begitu keterbatasan ya. begitu ya, Iya, iya, maksudnya iya, nggak di pelayanan dalam pelayanan. lagi, Ya, ya, iya, ya, atau ya. ada masa sabat dulu atau apa istilahnya begitu. Saya pikir bukan itu ya langkah paling Hmm, pertama Pak Kian, hmm, gitu. Tapi langkah yang paling awal yang harusnya mendahului adalah kita harus memikirkan nih, apa yang bisa kita lakukan untuk orang ini, ketika hmm, kita memberikan disiplin gereja kepada orang ini. hmm. Dan ini adalah poin penting ya. Ya, Buat hal ini kita tuh nggak bisa bilang sama sama orang yang lagi kita disiplin, "You nggak boleh pelayanan dulu ya selama 3 betul. bulan karena pelanggaran ini. Kamu tahu ya dosamu ini bisa Hmm, memberikan efek kepada gereja lebih besar di masa yang akan datang. hmm. Dan please ya, disiplin ini itu untuk menjaga gereja kita di masa yang akan datang." Saya Ya, pikir bukan itu tujuannya, hmm, bukan itu awalnya. Step paling hmm, awal adalah kita harus memikirkan dulu sebelum kita melakukan disiplin kepada orang itu, kita harus pikir apa yang bisa kita bantu buat orang ini. hmm. Karena disiplin itu kan pada dasarnya kan kembali lagi kalau bagi saya itu kan Hmm. tahap pemurnian ya Pak Kian. Iya, Jadi iya. kita juga bisa menjadi orang yang dipakai Hmm, oleh Tuhan untuk membantu mereka di dalam titik-titik yang mereka struggle untuk iya. dosanya Hmm, gitu. Jadi saya sih kalau saya pikir yang pertama kalau saya pribadi saya itu akan lebih memikirkan apa yang bisa saya kerjakan untuk dia nanti di dalam tahap hmm, pendisiplinan. hmm, Contohnya misalkan saya disiplin dia masalah masalah dia masalahnya adalah seksualitas contohnya. hmm, Oke, hmm, misalkan masalah jemaat ini adalah seksualitas, dia udah living together sebelum dia hmm, menikah gitu kan. hmm, Dan dia hmm, misalkan seorang pelayan, pemimpin, lalu ketahuan hmm, sama sama banyak teman-teman pelayan lainnya, lalu hmm, teman pelayannya juga diem-diem aja atau gimana gitu kan. hmm, Lalu akhirnya saya ambil ambil sikap gitu. hmm, Wah, kamu nih udah kelewat batas nih dalam masalah hmm. pacaran gitu kan. Kita udah Iya, punya nilai, udah untuk tidak living together ya sebelum iya. kalian menikah. Kalian melanggar kekudusan, bukan cuma sekedar kekudusan, tapi ada efek yang tadi ya saya bilang. Andai Hmm, kata nanti saya biarin dosa ini, nanti anak-anak muda di kemudian hari bakal berpikir, oh kalau gitu nggak apa-apa ya living together selama nggak hmm, hamil, oke? hmm, Itu kan udah masuk ke dalam paham sekularisme sebenarnya, iya, iya, oke? iya. Yang penting kita nggak rugiin orang Hmm, gitu. Yang hmm, penting kita nggak hmm, rugiin orang, hmm, aman-aman aja begitu. Dan saya hmm, takutnya itu menjadi sebuah efek di kemudian hari untuk konteks anak hmm, muda.
Ini cuma hmm, contoh ya, cuma contoh kasus hmm, ya, gitu. hmm, Nah, hmm, makanya di depan saya harus berpikir, oke, kalau dia memang jatuhnya di dalam area seksualitas, apa yang hmm, bisa saya lakukan ketika saya mendisiplin dia mungkin sekitar 3 bulan tidak boleh pelayanan dulu. hmm, hmm, Akuntabilitas apa yang harus saya hmm, bisa berikan kepada dia dan hmm, mengikat saya antara saya dan juga dia gitu selama 3 bulan ini. Jadi hmm. saya harus mikirin itu lebih 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 dalam, Pak Kian. Ya, Jadi ya, jangan ya, saya disiplin dulu, baru saya mikirin, yuk kita ngapain gitu. Atau kita kasih ya, PR, kamu harus lebih dekat sama Tuhan ya. betul. Rajin baca Alkitab ya. Hmm, Kasih devosi kamu sama kita ya. Saya pikir hmm, kurang ya, begitu ya. hmm, Gitu. hmm. Kurang ya. Kita harus Jadi memikirkan lebih mencoba dalam untuk loh. Iya, jadi mencoba untuk melihat permasalahannya apa, Setuju, mencoba setuju, melihat juga si pelanggarnya itu seperti apa, setuju, setuju. dan tujuannya itu adalah bukan disiplinnya, tetapi justru adalah membawa dia kembali untuk dia Betul. ada di dalam komunitas yang baik, ada di dalam jalan yang benar begitu Setuju, loh. setuju, setuju. Jadi memang itu yang harus menjadi tujuannya gitu ya sebelum kita Iya, bicara mengenai konsekuensinya tentunya. yap, 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 yap. Yang mana konsekuensinya juga memang harus dilakukan juga ya pada Harus akhirnya. pakai. Ya, ya, ya. Cuma menarik ya, seperti tadi kasus yang tadi itu. Kalau misalnya kita bicara mengenai ada pemimpin anak-anak muda yang terlibat di dalam dosa seksualitas ataupun juga tinggal bersama dengan pasangan yang belum menikah dan lain sebagainya. Apa saja itu yang dilakukan begitu loh? Maksud saya jadi penasaran step by stepnya begitu ya, maksudnya ya. Dan juga step apa yang sudah dilakukan dan step apa yang mungkin masih akan perlu dilakukan? Ada ingin berbagi? Bisa ya. Ini dapur kita sebenarnya. Ya saya cukup concern ya untuk anak muda ya jujur ya. Saya Ya, concern. Saya pola pemuritan saya itu lebih senang one on one sebenarnya. ya, ya. Jadi saya daripada saya kelompok besar seperti Komsel, saya lebih senang one on one. Mungkin 2 orang Hmm, itu sama dengan istri saya gitu. Kami jadi berempat ya, aja begitu. betul, itu penting Dan juga. saya biasa gini Pak Kian. Jadi kami udah coba melakukan sebuah budaya di GKBC Depok. Ada 2 pemuritan yang mereka harus ikuti sebelum mereka itu masuk ke dalam tahap pernikahan. Ya, Yang pertama itu kita coba adopsi dari Chip Ingram. hmm, Chip hmm, Ingram itu modulnya itu Love, Sex, and Lasting Relationship. Itu LSLR. hmm, Kita coba adopsi itu untuk kita pakai di gereja kita. Itu adalah hmm, pemuritan untuk orang yang pacaran, Pak Kian. hmm, Nah, nanti baru ada di sesi BPN-nya, itu hmm, kita pakai BPOM, Biblical hmm, Portrait of Marriage. hmm. Gitu. Nah, di situ. Nah, biasanya anak-anak itu di tempat ini udah tahu gitu. Kalau mereka pacaran, pasti diculik sama Ko Michael buat ikut pemuritan ini. Itu Dari udah dari biasa. sejak pacaran ya, dari sejak Ya dari pacaran sejak ya. pacaran Pak Kian. Jadi Oke, memang oke. susah ya. Ini karena udah budaya gitu. Makanya Ya, saya pikir saya pengen encourage juga teman-teman sekalian, teman-teman pastor yang lain, pemuritan itu jangan jangan cuma sebatas program begitu. ya, ya, Oh, di bulan ini kita kita bikin pemuritan ini ya, gitu. Di bulan ya, berikutnya kita kita bikin pemuritan ini lagi ya, gitu. Kalau ya. saya memaknai pemuritan yang memang bisa saya ajar secara langsung gitu, Hmm, saya akan langsung one on one, lebih sering hmm, gitu. Di hmm, kafe lah, hmm. tarik ke rumah lah, atau habis Ya, di gereja atau ajak ketemuan. Saya tipikalnya begitu Pak Kian. Gitu. hmm, Jadi saya nggak nunggu bulannya apa gitu. Jadi ya hmm, udah, saya lagi santai, tarik aja 2 anak. Pemuritan hmm, yuk, 10 sesi. hmm, Ya udah, kita hmm. tinggal ngatur gitu. Ya, ya. Nggak harus tiap minggu juga, per 2 minggu juga boleh. Kita tinggal Hmm, atur sefleksibel mungkin. Nah, karena budaya itu sudah ada di sini, Pak Kian. Jadi hmm, em, setiap mereka yang hmm, pacaran itu sudah pasti masuk ke area ini. Itu sudah pasti, hmm, hmm, gitu sudah pasti. hmm. Apalagi mereka pacarannya di dalam gereja sendiri ya, pacangannya Ya, gitu. Itu udah ya, pasti istilah kena culik gitu ya, ya, istilah ikut pemuritan itu udah mereka udah tahu lah. Jadi pas mereka ya, didatengin, pemuritan yuk. Siap kok ya, Mike, tinggal ngatur waktu atau apa. ya, Udah nggak usah ya, lari biasanya kayak gitu ya. Ya ya. sekalipun tidak kaku seperti itu pada Hmm, pada 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 realitanya, tapi itu udah jadi budaya. Nah, hmm, kalau pakaian tanya, lalu apa yang kami lakukan ketika kami hmm, melakukan disiplin gereja dan membina mereka hmm, di dalam tahap itu, saya kembalikan kepada value yang kita pegang sebenarnya. hmm, hmm, Gitu. Jadi hmm. saya coba Ya, balik ke value lagi. Kalau mereka masih tahap pacaran, ya masih tahap pacaran, saya balik ke value yang LSLR tadi. hmm, Ya, di LSLR itu yang kami pakai sesi 5 sampai sesi 10 itu hmm, benar-benar ngomongin soal pengudusan seks. hmm, Jadi hmm. kekudusan seksualitas. Jadi di situ kita balik lagi ke value itu dan saya coba Ya, ingetin lagi dan tiap tiap minggu gitu
mereka berdua harus ke rumah saya gitu. Hmm. Yuk kita akuntabilitas, kita kita Ya, awali dengan dinner dulu. Jadi saya sama ya. istri kita dinner dulu di sini. Habis dinner ya udah baru kita masuk pemuritan Pak. Kasih Hmm. value lagi, nilai, lalu dengerin cerita mereka lagi. Apa Ya, gini yang kamu alami nih selama ya. udah di disiplin ini, teman-temanmu ada tanya gak atau apa gak? Nah gitu-gitu tuh. Jadi kita lebih bukan cuma mengisi kognitif mereka, tapi kita juga coba Ya, berusaha mendalami hati mereka. betul. Dan juga Penting itu. ya, Hmm. keotentikan itu hal Hmm. yang utama ya gitu di Ya, dalam ya. pembinaan-pembinaan seperti ini. Nah, itu sih Hmm. yang kami lakukan. Jadi kami Ya. baliknya ke sana aja Pak Kian. Karena balik lagi ya, Hmm. ini sudah jadi budaya. Jadi Ya, mungkin kami akan lebih gampang ya untuk membalikan ya. nilai. Jadi kita Betul. bukan menciptakan nilai baru, tapi yuk kita rethinking lagi yuk dengan apa yang kita udah belajar Hmm. gitu. Mungkin Hmm. yuk lupa, mungkin kamu Ya, kejebak sama situasi atau apa. Yuk kita balik lagi sama nilai yuk. Kenapa ini ya. perlu dipertahankan? Kenapa harus Hmm. dikejar dan lain sebagainya. Jadi, tapi itu Jadi, konsisten Pak Kian. ya, jadi kelihatannya program itu tuh sebagai pemandu aja sebetulnya ya, betul nggak? Siap, siap, Dan siap, siap, siap. yang dibicarakan itu adalah lebih kepada relasi. Jadi Relasi Pak relasinya Kian. seperti apa dan keterbukaan Hmm, dari kehidupannya seperti apa. setuju. Dan wow, ini luar biasa ini. Satu Pak Michael, berapa ratus pemuda ini? Aduh itulah saya sebenarnya udah nggak pegang divisi anak mudanya lagi. Jadi saya udah Ya, kasih ke rekan saya karena saya sekarang eh, lebih banyak tanganin umum nih Pak Kian ya, di ya, tahun ini. Jadi khotbah pun saya udah banyak kurangin khotbah anak muda jujur aja. Jadi saya lebih banyak ya, khotbah di umum sekarang ya. karena saya pikir saya Udah perlu naik banyak tingkat belajar. gitu ya, udah naik level gitu. Iya, iya, karena kalau konteks anak muda saya mungkin familiar dan dengan Ya, pergumulan mereka, jadi untuk masalah kesaksian atau baik. aplikasi saya mungkin lebih gampang buat ngomong. Tapi kalau Hmm, konteks umum nih, saya harus benar-benar banyak belajar. Makanya sekarang saya di hmm, tahun ini lebih banyak belajar di umum. Nah, makanya ya, tapi karena balik lagi ini udah jadi budaya di gereja ya, kami. ya. Jadi saya gampang pakian nyulik-nyulikin Hmm, anak-anak begitu. Kalau mereka ada problem, misalnya ada problem di seksualitas, ada problem di ya, friendship, ada problem di ya. apa gitu. Ada problem bahkan di pinjol. Hmm, hmm. Jadi wow banyak ya. Jadi saya gampang untuk culikin ya karena memang basisnya di relasi ya gitu. Jadi Betul, kita betul. nggak banyak, paling anak-anak muda kita paling cuma sekitar di sini yang stay paling anak-anak remaja ya 30 lah, 30 Ya, maksimal 40 pakaian. Sisanya udah ya, pada kerja di Jakarta, udah ya, hilang begitu. Mereka udah betul, pindah betul. domisili. Gitu-gitu aja sih kita maintenance sih, lebih banyak maintenance. Ya, Cuma ya, saya berpikir sebanyak jiwa yang Tuhan kasih ya, ya hmm, concern aja sih buat hal itu. ya, Balik lagi ya, ya, ini budaya yang udah jadi ya. Jadi mungkin ya. kayak kami lebih gampang akhirnya melakukan disiplin gereja tuh Ya, ya, buat karena anak-anak yang memang udah ini. sudah ada dasarnya dan sudah Ada dilakukan. dasarnya. Mm-mm. Itu sesuatu yang baik memang ya. Tapi memang juga Mm-mm. banyak gereja yang tidak punya dasarnya. Dan tentunya nanti kita akan bicara juga bagaimana memberikan tips kepada para hamba-hamba Tuhan. Mungkin yang saya kepingin tanya satu lagi ialah tadi kan kita sudah bicara mengenai dosa seksualitas, ya dosa yang Mm-mm. layak lah ya kita bilang gitu loh Mm-mm. istilahnya untuk dijadikan bagian daripada disiplin gereja ini. Ada hal lain mungkin atau dosa lain yang yang biasanya melahirkan disiplin. Ada observasi di antara Ada anak muda? eh, ada pakaian. Sebenarnya Sebut kelam aja ini ya. secara umum. Secara umum ya. Ada pemberontakan. 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 Hmm, Jadi nilai pemberontakan atau nilai tidak ya, respect kepada pemimpin oke. tertinggi gitu ya. Hmm, Itu hmm, pernah kami alami dulu. hmm, Pernah kami alami hmm, dulu. ya, Cuma mungkin di dalam ya, penanganan yang pertama ini saya harus ya, jujur mungkin kita salah langkah, agak salah hmm, langkah. Makanya tadi saya bilang kami belajar dari pengalaman banyak sekali begitu. Ini jadi hmm, mungkin adalah kasus-kasus yang membuat kami, saya pikir saya pribadi juga belajar secara ya, khusus sebelum melakukan disiplin gereja apa yang harus kami lakukan begitu. betul, betul, Gitu-gitu. Nah, waktu betul. itu kami mendapati ada sedikit ya bukan sedikit ya pemberontakan yang kelihatan lah dari anak muda. Hmm, Jadi ada mulai kelihatan sedikit pengelompokan lalu hmm,
ya, Akhirnya kelompok ini menunjukkan hmm, sikap yang tidak respect kepada pemimpin secara terang-terangan begitu, hmm, dan hmm, akhirnya mereka berani melakukan hal-hal yang merugikan dalam konteks jemaat begitu. hmm, Ya, hmm, saya nggak bisa hmm, spill apa ya, secara lebih ya, ini, tapi saya kasih tahu ya, mereka sampai berani melakukan sebuah tindakan hmm, kepada tubuh Kristus hmm, gitu di gereja kami, hmm, dan akhirnya itu mengakibatkan kerugian buat gereja kami. Ya, jadi hmm, pemberontakan yang model seperti itu. Makanya tadi saya lebih concern ke sini Pak Kian sebenarnya. ya, Bagi ya, saya, ketika pelanggaran ini hmm, mengorbankan jemaat secara umum buat gereja kami, saya pikir ini perlu ditanganin secara hmm, bukan secara pastoral khusus lagi, tapi ya, benar-benar harus ada pendisiplinan. Kalau ini udah betul, menyangkut skala lebih besar dan jemaat tahu hal itu. ya, Nah, balik ya, lagi ya, kalau jemaat tahu hal itu dan merugikan jemaat, saya pikir hmm, kita perlu berani untuk lakukan itu. hmm, hmm, Gitu ya. Ya betul, oke lah kalau betul, misalkan dosa-dosa kayak dosa-dosa yang tidak ya, tidak langsung bersentuhan kepada skala yang lebih besar, kita mungkin ya, bisa tanda kutip secara personal deketin. ya, Karena memang jemaat nggak tahu gitu ya. Tapi hmm, kalau jemaat udah global sudah tahu masalah ini hmm, dan kita masih diem-diem, hmm. eh ini bisa Jadi memunculkan keretakan Jadi harus lebih dilihat besar. efek besarnya juga gitu ya Iya, kepada iya, apa begitu ya. iya Iya, Pak Kian. betul, betul, betul sekali. Nah, terima kasih nih udah terbuka dengan Hmm. masalah-masalah tersebut, walaupun masalah Hmm. dapur sendiri begitu ya. Yap. It's okay Pak Kian. Nah, tentunya yang kita perlu pikirkan ini ialah bagaimana caranya kita membantu para pastor, Hmm. para Christian leaders yang lain Hmm. yang belum pernah melakukan disiplin gereja ini Hmm. untuk bisa mempraktekkan begitu loh. Tadi Iya. beruntung sekali kalau misalnya di Depok sudah ada sebuah program pembinaan, Iya. pemuridan yang memang sudah stabil dan sudah berjalan lama. Jadi mungkin itu lebih mudah ya jadinya ya. Hmm. Tetapi buat gereja-gereja yang nggak punya seperti itu dan gereja yang nggak pernah mempraktekkan yang namanya disiplin rohani atau disiplin gereja ini, hal apa gitu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin Kristen? Ada saran? Iya, mungkin yang pertama, Hmm, karena biasanya disiplin gereja itu kita berikan kepada orang-orang yang termasuk ring satu, ring 2, ring 3 kita, ya, gitu ya. ya, Bukan konteks jemaat ya. Jemaat ya, sih, kalau cuma jemaat tuh awam, hmm, kita disiplin juga mereka nggak pelayanan juga orang juga nggak tahu mungkin ya. Tapi kan mungkin yang lebih ya, kelihatan kan adalah ring satu, ring 2, ring 3 gereja. Nah, ya, berpijak dari bagian itu, saya berpikir ya, kita itu harus memulai hmm, dengan apa ya, dengan sebuah pendekatan relasi dulu sama orang-orang dalam kita, Pak Kian, hmm, awalnya. hmm, Agar apa? hmm, Agar kelak, andai kata mereka jatuh dalam pelanggaran yang hmm, berat, yang hmm, mengakibatkan efek buat jemaat secara umum, kita itu hmm, udah nggak pusing untuk hmm, lakukan apa enggak ya disiplin gereja buat orang ini. ya, Karena kita bangun dari relasi. Saya ya, dulu ada takut karena saya ya, ngebangun bersama ring satu, ring 2, ring 3 saya mungkin hmm, pendekatannya hmm, cuma organisasional. ya, Saya kenal kamu berdasarkan kita masuk dalam struktur yang sama. hmm, Tapi nggak ada pendekatan relasinya lebih dalam, Pak hmm, Kian. hmm, Nah, saya pikir para hamba Tuhan, sekali lagi ini bukan menggurui kita, ini basis ya, dari pengalaman saya dan saya juga pengalaman ya, lakukan hmm, itu hmm, pelan-pelan gitu dan saya pernah gagal dalam bagian ini. hmm, Saya akhirnya mundur lagi, Pak Kian. hmm, Saya coba hmm, lihat ring satu, ring 2, ring 3 yang memang orang-orang kunci yang saya punya itu. Saya berusaha untuk bangun relasi kembali. ya, Tapi relasi bukan relasi relasi organisasional, tapi ya, benar relasi yang hidup gitu, ya, yang hidup. hmm, Sampai saya juga akhirnya ketika udah sadar ini relasi ini udah masuk ke dalam relasi yang dikatakan hidup ya. hmm, Itu adalah relasi yang bisa ditaruh ke dalam sebuah tolak ukur begini. Waktu ya, kita menegur dia di dalam hal yang biasa, hmm, kita berani nggak? Itu dia. hmm, ya, Oke, jangan nggak usah ngomongin jauh disiplin gereja dulu. hmm, Kalau kita mau hmm, menitik beratkan relasi kita dengan orang itu, relasi yang hmm, hidup, hmm, otentik, hmm, itu seperti itu atau tidak? Coba kita ya, berani nggak tegur dia dalam hal-hal yang biasa. Contoh betul, keterlambatannya, hmm, konsistennya, atau hmm, apapun itu. hmm, Kalau kita ya, udah biasa melakukan itu kepada tim kita, hmm, gitu. Saya pikir untuk isu disiplin gereja kita akan lebih 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 hmm, lebih siap menghadapinya, Pak Kian. ya, ya, Gitu, ya, lebih siap. betul, Ya, betul. ya.
Ini pengalaman Dan saya loh ya, karena itu penting ya, maksudnya ya. Pada akhirnya iya memang iya iya iya. hubungan kita itu dengan jemaat, dengan apalagi Mhm dengan mhm. orang-orang core yang ada di Iya, sekitar kita, orang-orang inti mhm yang ada di sekitar kita itu adalah mhm. hubungan relasi, Iya, tidak semata-mata hanya hubungan organisasi, tetapi lebih kepada setuju. hubungan relasi Mhm mhm. yang dalam dan bagaimana Mhm kita mhm. memuridkan mereka begitu ya istilahnya ya. Setuju Pak Kian, setuju Pak Kian. Ya, dan memang ini berarti memerlukan multiplikasi ini Pak Michael harus di-clone kelihatannya. Bukannya cuma menjadi 2, tetapi menjadi 100 kalau bisa, supaya semua jemaat bisa tertangani, betul nggak? Waduh, kalau gitu sih nggak bisa Pak Kian. Ada kiatnya nggak? Ada, kalau gitu bagaimana caranya untuk memultiplikasi orang-orang ini yang bisa melakukan relasi yang mendalam. Mhm Nggak usah mhm. banyak-banyak deh kita bicara. Kita bicara dengan berapa? Ring satu, ring 2, ring 3-nya itu Yap aja, yap yap. gitu loh. Yap Ada yap. ada ada saran untuk memultiplikasi itu? Nah, kebetulan saya ini adalah produk multiplikasi juga sebenarnya. Puji Tuhan. Iya. Jadi memang saya, belajar banyak dari, gembala saya, Pak Hengki Eee, Setiawan, gitu mmm, ya. Jadi mmm, beliau itulah yang seringkali mengajar saya tentang hal ini, Pak Kian. Dia mhm, selalu ingetin saya, "Mike, you punya ring satu, ring 2, ring 3. Ingat, iya, pendekatannya jangan cuma organisasi. mmm, Kelak nanti itu akan rapuh." iya, Dan saya baru belajar, betul ya, waktu saya mau ingin menegakkan kebenaran kepada teman-teman ring satu saya, itu jadi susah, betul, Pak Kian. betul, Gitu. betul, Makanya akhirnya betul, Pak Hengki itu selalu mempraktekkan gitu iya, kepada kami anak-anak rohaninya, mmm, gimana caranya mendekati orang-orang itu secara relasi. Pak iya, Hengki cuma bilang, "Udahlah ajak mereka makan, nggak usah ngomongin mmm, soal gereja, makan aja." mmm, Gitu kan ya. iya, Kayak pendekatan yang kontekstual dalam gereja betul, kita ya, betul, ya gitu. betul, iya, Eee, main olahraga bareng tanpa ngomongin gereja gitu atau iya, apapun itu. Nah itu yang kami coba bangun dan iya, akhirnya itu juga, yang kami coba bawa kepada, mmm, teman-teman pastor yang lain begitu, mmm, untuk lakukan mmm, yang sama dan bahkan mmm, bukan cuma pastor yang lain, ini juga kita juga coba sudah lakukan kepada, ring-ring satu juga. Jadi ada beberapa iya, memang orang kunci yang kuat juga dalam masalah relasi ini Pak Kian, mmm, yang mmm, kita punya begitu. iya, Dan puji Tuhan mereka juga membantu dalam lini-lini ini, gitu. mmm, mmm, Jadi, kalau iya. ditanya, multiplikasi ya saya produk itu sebenarnya, gitu. Dan Puji saya Tuhan. melihat itu dari atas, dari bapak Iya, rohani saya, gitu. iya, Lalu ke iya, saya, akhirnya saya juga kepada rekan-rekan yang lain, kita sebagai mmm, ring hamba Tuhan, itu setia mmm, untuk berusaha untuk, "Ayo kita harus ya, iya, mendekati secara relasi ya." Sekalipun memang kita capek sih. Ini betul, betul. tanggalan kayak tanggalan di tanggalan saya ini udah kayak titik-titiknya udah penuh, hari ini ketemu sama orang ini gitu ya. Pasti, Saya nggak pasti, iya iya iya. pasti, Selasa saya ketemu sama orang ini. pasti, Kemarin minggu lalu saya datang lagi, "Muse, ya. kapan main ke rumah saya?" Ya, jadi ada satu Dicariin malah. keluarganya, ada satu keluarganya yang baru pulang dari LP, baru Heeh, bebas bersyarat heeh, dari LP. Jadi iya. butuh dimuridin gitu. Dia di sini datang sama saya, "Muse kapan main ke rumah saya? Ini udah pulang di rumah saya lagi nggak ada kerjaan, Muse mungkin bisa datang." "Oh iya siap siap siap." Cari tanggal dulu Pak Kian, aduh susah gitu. Jadi bukannya Ah. mencari lagi tuh, tapi dicari ya sekarang. Iya, ya puji Tuhannya ke arah sana ya. Iya, Sekalipun saya kasih iya, tahu tidak semua jemaat itu mencari hamba Tuhan. betul, betul, iya, Ada juga yang iya. diem-diem ya. Ada yang Tapi diem-diem. memang adalah Mmm, orang-orang yang memang, mmm, datang secara khusus kepada kita ada iya. juga Pak Kian, Dan itu begitu. adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Iya, iya. Iya iya Wah, iya iya iya. kita kalau ngomongin hal ini nggak ada habisnya nih kelihatannya nih, tapi Iya waktu iya. yang harus memisahkan kita pada saat ini. Yap Terima yap kasih yap. banyak udah terbuka, terima kasih banyak Iya. udah transparan, apalagi masalah Mhm. dapur sendiri, nggak gampang Yap. ini. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita bisa menjadi berkat buat banyak kepada pemimpin-pemimpin gereja lain. Terima kasih Mhm untuk mhm. membuka kita di dalam satu topik yang nggak gampang untuk kita bicarakan ini. Bisa tolong Iya. tutup pembicaraan kita dalam doa dan tolong doakan khususnya Mhm. agar para pastor, para pemimpin Kristen bisa berani melakukan ini Mhm dan mhm mhm. juga bisa bijak ya di dalam melakukannya ya. Jadi Ish, bukan hanya itu dia. berani, tetapi bijak Iya iya. Yap dan yap yap juga yap. sensitif gitu loh terhadap Yap. situasi yang dihadapi. Terima kasih banyak Pak Michael, bisa tolong tutup dalam Sama. doa? Ya. Boleh ya kita doa ya Pak Mhm, Kian. mhm, Tuhan kami bersyukur untuk pembicaraan kami.
Sekalipun kami nggak bisa secara detail membicarakan hal ini, namun biarlah prinsip-prinsip yang kami sudah bicarakan pada saat ini itu boleh menjadi bekal bagi Hmm, rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan ya. pemimpin yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk setiap reader yang Hmm, bergumul berat untuk bisa melakukan disiplin gereja, karena mungkin hmm, banyak hal yang dipikirkan Tuhan. hmm, Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau boleh membuat mereka bisa melihat kepada hal yang jauh lebih besar dari hmm, sekedar rasa enak atau tidak enak. Ada tubuh Kristus yang harus lebih diperhatikan, yang hmm, lebih dijaga. Banyak hmm, domba-domba yang harus lebih dipelihara Tuhan di dalam hal ini. Dan biarlah ini menjadi motivasi, penggerak agar mereka itu bisa berani untuk melakukan hal ini. Namun ingatkan kepada mereka Tuhan, bukan hanya bicara soal mereka berani mendisiplin, namun lebih kepada apa yang harus mereka kerjakan kepada orang yang hmm, didisiplin ini kelak. hmm, Karena ini menjadi sebuah PR yang berat bagi setiap kami Tuhan untuk bisa memuridkan secara konsisten, melakukan akuntabilitas kepada orang yang bersangkutan itu secara setia. Dan ini menjadi tantangan kami, karena kami berhadapan dengan mungkin waktu atau hal-hal yang lain yang membuat kami rasanya berat untuk melakukan hal itu. ya. Ingatkan kepada mereka Tuhan, disiplin gereja ini harus bergandengan erat dengan follow up yang rutin dan keras juga. Hmm, Biarlah Tuhan ini menjadi sebuah pegangan bagi setiap kami dan berkati semua pendengar yang ada. Biar mereka bisa melihat hati Kristus di dalam bagian ini. Bahwa Kristus bukan hanya datang untuk mengasihi kami, tapi Kristus juga datang untuk mendidik kami di dalam hmm. sebuah kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk setiap rekan-rekan pemimpin yang mendengar podcast ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin.